Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Dina Rizky, NIM 12030013 dari TPB 20 dan Prodi Teknik Lautan. Di video tugas mata kuliah biologi dasar kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola berbaris, hukum Mendel, serta macam-macam bentuk dahi, dengan dahi yang tidak berbentuk V dan juga dahi yang berbentuk V. Selain itu juga macam-macam lobus telinga. Ada telinga yang melekat dan juga ada yang telinga tidak melekat. Lalu, apakah pola pewaris sifat dan hukum Mendel? Pewaris sifat atau hereditas adalah penurunan dari induk kepada keturunannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pewaris sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel, yaitu nukleus, yang mana di dalam inti sel terdapat kromosom, dan di dalam kromosom inilah terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Kromosom serta gen inilah yang mengendalikan pewaris sifat pada makhluk hidup. Yang selanjutnya ada hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya, yaitu percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum segregasi atau hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pada pembentukan gamet sel kelamin anak, kedua gen induk orang tua yang merupakan pasangan alel akan memisahkan sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Untuk yang kedua, hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2 menyatakan bahwa bila ada dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat lainnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk dahi dengan alel pada ayah, yaitu W kecil yang disilangkan dengan alel pada ibu W kecil, maka hasil dari persilangannya pada kakak dan juga aku memiliki alel W kecil atau alel resesif. Nah, selain ada macam-macam bentuk dahi, ada juga loh macam-macam lobus telinga. Pada genotip ayah, G besar yang disilangkan dengan genotip ibu, G besar juga, maka akan menghasilkan genotip pada kakak dan juga genotip pada aku, G besar. Kesimpulannya, dengan kata lain, pada macam-macam bentuk dahi, aku memiliki alel W kecil resesif dan juga alel lobus dominan, maka telinga tidak melekat. Sekian video kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.